Kenapa sampai hari ini DPR tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan? Karena yang paling ditakuti oleh koruptor adalah memiskinkan. Dia kan berusaha untuk kaya dengan korup karena dia takut miskin kan? Balikin aja dia untuk dimiskinkan. Dan lakukan pembuktian terbalik. Dari mana uang kamu? Sampai hari ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan tentang pembuktian terbalik misalnya. Ini siapa nih yang ngecek kadar Pertamax ini? Jadi ketahuan kan kalau itu Pertalite, jadi ketahuan kan kalau itu overclaim. Ini ngeceknya udah di lab terakreditasi belum nih? Udah tervalidasi belum ini? Hah? Yang bener aja lu. Ini kalau lab tempat ngeceknya belum terakreditasi, ini persaingan bisnis nih. Ini lu pasti ujung-ujungnya mau jualan ini kan? Ini yang bener aja nih. Siapa ini pasti dalang di balik ini? Pasti kompetitornya Pertamina ini, gue yakin ini. Ini pasti ujung-ujungnya pemerasan ini, gue yakin ini. Ujung-ujungnya pasti pemerasan. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong kayak gojek gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Guys, kalian udah nonton belum podcast Ahok yang ini? Kalau belum, mending kalian tonton sekarang. Dan please kepada Pak Presiden Prabowo, kasih Ahok jabatan. Ayolah Pak, soalnya kasus korupsi di Indonesia ini udah makin-makin aja nih kita lihat. Ternyata mereka ini korupsi berjamaah dan banyak pihak yang terlibat. Salah satunya ada petinggi dan orang kuat di pemerintahan. Nah loh, siapa itu? Waktu itu Ahok menjabat sebagai komut, itu pun dia gak bisa berbuat terlalu banyak karena atasannya ada main. Setiap dia mau melakukan pengecekan selalu dihalang-halangi. Bahkan waktu itu dia mau ngecek tangki ya kan, tiba-tiba besokannya tangkinya meledak anjir. Ada indikasi mereka itu mau menghilangkan barang bukti. Dan yang lebih membagongkannya lagi adalah ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Jadi dari dulu itu mereka cuma gonta-ganti pemain aja. Dari sini gue ngerti kenapa Ahok itu sulit untuk masuk ke pemerintahan. Banyak banget orang yang mau menjatuhkan dia. Dan dia selalu diserang dengan isu agama. Lagi dan lagi agama. Agama. Ayo Pak maju lagi. Pasti gue coblos sumpah. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Mahfud MD ungkap kunci terbongkarnya kasus korupsi di Pertamina tak mungkin terjadi jika tanpa izin presiden. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Korupsi di Pertamina tuh gak hanya sekadar soal ngoplos dari Pertalite jadi Pertamax. Lebih dari itu, ini sih permufakatan jahat yang sejahat-jahatnya. 1. Ekspor impor minyak mentah diatur sedemikian rupa, harganya di markup pula, jadi negara harus ngeluarin uang lebih banyak buat subsidi biar kita bisa beli. Yang kedua, kerugian negara di kasus ini tuh 193,7 triliun per tahun. Terjadinya dari tahun 2018 sampai tahun 2023. 5 tahun artinya kerugian negara hampir 1000 triliun. 1000 triliun. Sebanyak apa ya nolnya ya? Dari tahun 2018 sampai tahun 2023 Pertamina beli harga minyaknya tinggi. Kenapa nggak cek toko sebelah? Ya nggak bisa, karena diduga terjadi monopoli dikuasai sama satu orang, namanya Riza Khalid. Anaknya udah jadi tersangka di kasus ini. Kita apresiasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang udah mau bongkar mafia migas setelah sekian tahun. Tapi kali ini beneran kan Pak? Bukan karena mau ganti pemain setelah dimonopoli 15 tahun kan? Ini yang ngoplos pusat, bos. Pusat yang ngoplos. Kita nggak usah khawatir. Mereka udah tahu tekniknya. Ilmunya sudah di luar kepala, bos. Jadi kita, pengguna, customer, konsumen, udah pakai aja. Bodo amat. Rusak tuh mobil. Apalagi motor sekelas Honda Beat Karbu. Skala antri Pertamax gaya. Jadi deh. Udah biasa aja. Emang keadaannya kayak gini, mau gimana lagi? Berapa ratus triliun? 193 triliun per tahun. Lumayan ya. Mau ngantri lagi? Ngantri biar kelihatan keren, nggak pakai bensin subsidi.
Kalau mau isi bensin mobilku ya kan, sengaja lah aku menyisihkan uang tadi supaya bisa terbeli Pertamax. Berniat agar mobilku ini tahan lama, penyaringnya nggak bolak-balik diganti ya kan, biar mobilku ini tetap sehat. Rupanya ya kan pemerintah Pukimai ini ya kan enak dia membuat peraturan rupanya ya kan, ditipunya seluruh masyarakat Indonesia ini. Pertamax itu rupanya Pertalite. Ngapain coba dari dulu ku isi Pertamax ya kan mahal-mahal. Gak ikhlas aku ya yang udah ku bayar Pertamax itu, rupanya kalian isi mobilku itu dengan Pertalite. Gak ikhlas aku dunia akhirat. Matilah kalian nanti terbalik-balik di akhirat sana ya. Iya gak ikhlas aku ya. Kurasa bukan cuman aku gak ikhlas ya, kurasa seluruh masyarakat Indonesia yang udah kalian tipu ini gak ikhlas. Jadi gak usah kan buat akal-akalan, buat peraturan ya kan, masyarakat menengah ke atas gak bisa pakai Pertalite ya kan, harus Pertamax. Rupanya kan isi juga nya Pertalite. Hah? Di mana otak kau itu ya Allah? Di mana? Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam RI Mahfud MD memberikan apresiasi terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus korupsi di tubuh Pertamina. Ia menilai bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya terlepas dari berbagai motif yang mungkin ada di balik pengungkapan kasus tersebut, yang paling penting adalah hukum dapat ditegakkan dengan baik. Mahfud juga menilai bahwa selama ini Kejagung selalu mendapatkan penilaian terbaik, terutama jika diberikan kesempatan untuk bekerja secara optimal. Sejak 2022 hingga 2024, kinerja Kejagung pun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Kejagung dalam kasus ini merupakan awal dari tindakan-tindakan berikutnya yang perlu dilakukan oleh Presiden. Mahfud juga meminta masyarakat untuk tidak terus berpikir buruk terhadap pemerintah, karena pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar bekerja. Selain itu, Mahfud berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan kepolisian dapat bekerja sama dalam memberantas korupsi tanpa adanya persaingan antar lembaga. Kasus dugaan mega korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang menyebabkan kerugian negara hingga 968,5 triliun terus mengungkapkan fakta-fakta baru. Selain perhitungan ulang atas total kerugian dalam 1 tahun yang mencapai angka fantastis, Kejaksaan Agung juga berhasil mengidentifikasi pihak yang pertama kali menggiring pengungkapan kasus ini. Kasus ini diduga melibatkan 7 pejabat aktif PT Pertamina Patraniaga yang kini tengah menjalani proses hukum. Dalam keterangan persnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan bagaimana kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga pada periode 2018 sampai 2023 pertama kali terungkap. Penyelidikan yang terus berkembang menunjukkan bahwa skandal ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan dampak yang sangat luas terhadap perekonomian nasional. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.